Hai sobat, kembali lagi bersama Mimin di Cerita Film. Terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Malesam. Film ini bergenre drama inspiratif, mempunyai rating 8,4/10 di IMDb. Film ini mengisahkan tentang seorang anak desa yang bernama Malesam. Karena terhimpit masalah ekonomi, Malesam pun tidak bisa melanjutkan ke SMP. Suatu hari, ibunya mengalami sakit bahu karena kelelahan bekerja. Dan Malesam harus berjuang keras untuk membantu ibunya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Agar channel ini terus berkembang. Film ini dimulai di desa Jangon pada tahun 1984. Di malam hari, terlihat seorang pria sedang memohon untuk diberikan 4 botol minuman bersoda. Namun, pemilik warung kesal karena pria tersebut sudah 6 bulan belum bayar utang warungnya. Sesampainya di rumah, pria tersebut makan bersama dengan istri dan anak-anaknya. Di pagi hari, di desa Nalgonda, terlihat seorang wanita sedang menenun. Dia adalah ibu dari Malesam. Ketika pulang sekolah, Malesam memijat ibunya yang terlihat sedang sakit bahu. Malesam pun berjanji ketika besar nanti dirinya akan membahagiakan ibu dan ayahnya. Orang tuanya yang mendengar hanya bisa tersenyum. Kemudian, ayah Malesam dengan tiba-tiba mengajak istri dan anaknya untuk berkunjung ke rumah paman Malesam. Nggak pakai lama, mereka pun bergegas pergi. Sesampainya di rumah paman Malesam, ibu Malesam menangis histeris melihat kakak dan keponakannya telah tumbang. Paman Malesam dan keluarganya tumbang dikarenakan bibi Malesam sedang sakit dan paman Malesam tidak berdaya tanpa bantuan istrinya. Itulah sebabnya mereka banyak berhutang. Pamanmu terlalu pengecut untuk menjadi kepala keluarga dengan mengakhiri hidupnya. Suatu hari, Malesam melihat sarang burung yang bergoyang di pohon dan membuatkan ibunya gantungan dari ban dalam sepeda. Ide itu disukai ibunya karena mengurangi lelah tangannya. Namun, gantungan tersebut memperlambatnya bekerja. Malesam yang sedang duduk di kelas 6 SD mendapatkan pujian karena bahasa Inggrisnya cukup bagus ketimbang teman-temannya. Setelah menikahkan putrinya, ayah Malesam meminjam uang kepada makelar. Namun, makelar tidak bisa meminjamkannya dan hanya mampu membeli sarinya saja. Hasil penjualan sarinya tidak bisa memenuhi kehidupan keluarga Malesam karena ibu Malesam tidak bisa menghasilkan banyak sari karena sakit bahu yang diderita. Ayahnya pun memutuskan bahwa Malesam harus membantu menenun jika ingin menyambung hidup. Pada saat ujian, Malesam meminta 3 tetes tinta kepada Vera. Vera pun memberikannya dan membungakan pinjaman 3 tetes menjadi 6 tetes. Ketika ujian selesai, para siswa nampak bergembira karena akan libur panjang. Liburan mereka diisi dengan beragam permainan tradisional. Pada saat mandi di kobangan sawah, Malesam dan sahabatnya, Raju dan Anji, mengerjai Vera. Setelah liburan sekolah, ayahnya tidak bisa melanjutkan sekolah Malesam ke SMP dan menyuruhnya untuk menenun. Malesam pun nangis dan marah. Dengan penuh kasih sayang, ibunya pun menjelaskan kondisi keluarganya. Akhirnya, Malesam pun mengerti dan mulai belajar menenun bersama ibunya. Di hari berikutnya, ayahnya menjelaskan kepada guru SD-nya. Dengan bantuan Malesam, sebagian utangnya sudah lunas dan akan mengirimnya ke sekolah jika keadaan ekonominya telah stabil. Namun, gurunya menganggap keputusan ayahnya tidak adil untuk Malesam. Gurunya hanya bisa memberikan kamus bahasa Inggris.
Malesam yang butuh hiburan mencoba untuk memperbaiki radio rusak pemberian tetangganya. Beruntungnya, radio itu berfungsi kembali dan Malesam nampak senang. Gak jauh dari desanya, ada sebuah pembukaan bioskop baru. Malesam, Raju, dan Anji pun datang untuk menonton. Di sana, Malesam berkenalan dengan Fatma dan Fani, serta memberikan 2 tiket yang telah dibeli Raju untuk mereka. Raju dan Anji pun hanya bisa mengelus dada. Nampaknya, Malesam jatuh hati pada Fatma pada pandangan pertama. Sesampainya di rumah, Malesam terkejut karena ada seorang dokter datang. Dokter menjelaskan bahwa ibunya harus berhenti menenun jika tidak ingin tangannya lumpuh dan memberikan sebuah resep obat. Ayahnya ingin Malesam ikut dengan kakaknya di kota dan mencari kerja yang layak di sana. Namun, ibunya hanya memiliki Malesam dan tidak ingin jauh dari anaknya. Percakapan mereka pun didengar oleh Malesam. Ketika Malesam sedang bersepeda, rantai sepedanya terlepas. Malesam pun mendapatkan ide dari peristiwa tersebut dan mulai memperhatikan kinerja mesin di sekitarnya. Dari pengamatannya, Malesam senang dan akan membuat mesin yang akan meringankan beban ibunya. Ide-ide pun diceritakan kepada sahabatnya dan Malesam membutuhkan uang untuk mewujudkannya. Raju pun membawanya ke beberapa rentenir di desanya. Setelahnya, Malesam mulai merancangnya. Enam bulan berlalu, Raju dan Anji pun datang berkunjung. Mereka meledek mesin yang sedang dibuat Malesam. Malesam membutuhkan 6 bulan untuk membangun prototipe dan akan butuh bertahun-tahun sampai membuat produk akhir. Para tetangganya pun menyindir dan meledeknya karena seorang yang lulusan SD mana mungkin bisa membuat mesin. Nenek Anji menyarankannya untuk segera menikah agar mas kawin dari istrinya dapat melunasi hutang-hutangnya. Di hari berikutnya, terlihat beberapa rentenir mengambil paksa barang tetangga Malesam. Ketika Vera ingin menagih hutang, Malesam meminta keringanan demi tetangganya. Namun, Vera menyuruh Malesam tidak ikut campur dan menyuruhnya untuk segera melunasi hutangnya sendiri. Vera pun akan mengambil tanah tetangganya jika tidak segera dilunasi. Tangan istri tetangganya tidak bisa menenun lagi dan suaminya tidak bisa bekerja sendiri. Malesam pun berjanji akan membangun mesin agar para ibu di desanya tidak merasakan sakit yang sama. Para rentenir hanya bisa mengejek dan tertawa karena Malesam hanya lulusan SD. Di malam harinya, Maklar menunjukkan sari dari kota yang memiliki banyak corak yang bagus. Warga desa marah kepada Maklar karena permintaannya untuk membuat banyak corak pada sari tenun akan membuat para pekerja semakin kesulitan. Maklar menjelaskan, zaman sudah berubah, jadi corak sari pun harus mengikutinya. Jika tidak, sari di desa ini akan susah untuk dijual. Tetangga Malesam ingin agar warga desa patungan demi mewujudkan mesin buatannya. Namun, banyak warga desa yang tidak setuju karena hutang Malesam yang dulu saja belum dibayar. Ayahnya pun kesal dan malu karena anaknya banyak hutang dan menyuruhnya untuk mencari pekerjaan baru di kota. Malesam menolak keinginan ayahnya dan akan berjuang membangun mesinnya. Malesam yakin sari tenun desanya akan tetap digemari orang lain karena ciri khasnya sendiri. Di hari berikutnya, ayahnya ingin menikahkan Malesam dengan putri temannya agar Malesam berhenti membangun mesin dan kembali menenun dengan istrinya nanti. Awalnya Malesam menolak, namun ibunya menyebut nama putrinya adalah Fatma. Dengan terkejut, Malesam pun menerimanya. Nggak pakai lama, pernikahan pun digelar. Fatma pun disambut oleh kakak Malesam dan keponakannya. 6 bulan kemudian, istri Malesam pun mahir menenun. Namun, Fatma mengeluh dengan sakit bahu yang dia alami dan memuji ibunya sebagai wanita yang kuat. Malesam menunjukkan mesin buatannya yang akan mampu membuat para ibu di desa bekerja dengan nyaman nantinya. Melihat hal itu, Fatma tidak mempedulikan omongan yang tidak setuju dan memberikan 500.000 uang simpanannya untuk menyelesaikan mesinnya. Dengan dukungan dari istrinya, Malesam pun semangat.
Tetangganya yang melihat lampu Malesam masih menyala memberikan dukungannya. 2 minggu berlalu, dengan semangat Malesam mengundang sahabatnya untuk datang melihat mesinnya. Ketika Malesam sedang menguji mesinnya, ternyata dinamo mesinnya terbakar dan Malesam nampak frustasi. Di hari berikutnya, seorang rentenir datang untuk menagih hutangnya dan akan menyita rumahnya jika dalam 2 hari tidak dibayar. Ayahnya pun kesal dan kecewa karena seumur hidup tidak ada seorang rentenir yang datang menagihnya. Ibunya hanya bisa bersedih karena Malesam telah mempertaruhkan keluarga demi mesinnya. Karena nggak ada pilihan, Malesam pun meminjam uang kepada Vera. Vera akan memberikannya pinjaman asalkan Malesam meminta maaf atas kelakuannya waktu kecil dan sentuh kakinya. Nampaknya Malesam masih mempunyai harga diri dan pergi tanpa mengambil uang Vera. Sesampainya di rumah, karena tidak ada yang memberikan pinjaman, Malesam ingin perhiasan Fatma dijual. Dengan marah, Fatma menolaknya karena perhiasan tersebut adalah warisan orang tuanya. Malesam pun tersinggung dan mengancam akan bunuh diri mengingat istrinya tidak sepenuh hati mendukungnya. Fatma yang menunggu Malesam semalaman belum mendapatkan kabar tentang keberadaan Malesam dan hanya bisa menangis. Sebelum menikah, Malesam dengan ditemani Raju datang menemui keluarga Fatma. Malesam ingin menikahi Fatma dan tidak akan meminta mas kawin mengingat ayah Fatma hanya pedagang sembako kecil. Malesam pun akan berbagi biaya untuk resepsi pernikahannya. Mendengar hal itu, orang tua Fatma pun menerima niat baik Malesam. Ketika Malesam ingin bunuh diri, dirinya teringat dengan perkataan ibunya tentang pamannya yang dicap pengecut karena telah bunuh diri bersama keluarganya. Akhirnya, Malesam mengurungkan dirinya dan kembali pulang. Malesam meminta maaf kepada Fatma dan akan melupakan tentang mesinnya. Namun, Fatma mengizinkan Malesam menjual perhiasannya dan membangun mesinnya kembali dengan syarat pindah ke kota. Jika dalam 2 tahun Malesam tidak mampu membangunnya, maka Malesam harus mengubur mesin itu. Sesampainya di kota, mereka ngontrak di rumah sederhana dan Malesam menjadi supir bajai. Walau Malesam selalu pulang malam, pendapatan supir bajai masih belum cukup untuk membangun mesinnya. Suatu hari, Malesam mengantarkan banyak pesanan bunga ke sebuah toko. Penjual bunga menceritakan, dahulu ketika datang ke kota, dirinya hanya bermodalkan nekat dan sekarang memiliki 2 kontrakan. Malesam pun tertarik dan mencoba beralih menjual bunga. Karena nggak ada bakat jualan, Malesam tidak menemukan satu pembeli pun. Akhirnya bunga tersebut dibuang dan diberikan kepada pengemis. Setibanya di rumah, Fatma mencoba menghibur Malesam yang sedang kesal. Malesam yang tidak patah semangat mencoba menjadi supir angkut barang. Dalam perjalanan, ketika melewati polisi tidur, tiba-tiba kendaraan barangnya mendadak jemping karena kelebihan muatan. Alhasil, Malesam pun harus dirawat di rumah sakit. Beruntungnya, lukanya tidak serius, namun kendaraan angkutnya mengalami kerusakan fatal. Ketika Fatma pulang, Malesam pun melihat seorang pasien sedang belajar. Pasien itu seorang tukang listrik dan harus belajar karena akan mengikuti ujian mesin elektrik. Pasien itu sudah mengikuti ujian 4 kali namun gagal. Malamnya, Malesam mencoba mempelajari buku tersebut. Ketika pasien terbangun, Malesam menceritakan bahwa sejak kecil dirinya menyukai mesin dan telah berkali-kali gagal membuat mesinnya. Walau hanya lulusan SD, Malesam sering membaca buku-buku tentang mesin. Pasien itu pun mencoba memberikan soal dan dirinya kagum dengan jawaban Malesam yang benar. Karena sedang butuh asisten tukang listrik, pasien itu mengajaknya untuk melamar di tempatnya bekerja dan merekomendasikan kepada bosnya. Malesam yang telah kembali dari rumah sakit memberikan hadiah sari kepada Fatma karena Malesam diterima bekerja jadi asisten tukang listrik. Sari yang dibeli merupakan sari buatan warga desanya. Fatma pun memberitahu Malesam bahwa dirinya sedang hamil. Mereka pun nampak senang dan bahagia. Sebulan kemudian, Malesam yang menjadi asisten tukang listrik mengirimkan uang untuk orang tuanya. Ibunya telah berhenti menenun karena sakit bahu yang dialami. 9 bulan berlalu,
Mereka datang membawa anaknya ke rumah orang tua Malesam. Orang tuanya sangat senang melihat cucunya sehat dan cantik. Kemudian, Malesam mencoba untuk membawa mesin rancangannya. Ayahnya pun yang melihat marah karena mesin tersebut telah menjadi ejekan tetangga dan rumahnya hampir disita. Karena nggak ada pilihan, ayahnya dengan tega membakarnya. Malesam pun menangis haru melihat rancangannya terbakar. Dirinya pun curcol kepada Raju dan Anji. Dari kejadian itu, Malesam mendapatkan hikmah. Ternyata, kegagalannya selama ini karena rancangan mesinnya terbuat dari kayu dan akan membuat mesin baru dari logam. Dengan meminta restu dari kedua orang tuanya, mereka pun pulang ke kota. Malesam minta bantuan atasannya untuk membantunya membuat mesin dari logam. Atasannya mengajaknya ke seorang tukang las yang bernama Abdul. Malesam pun menjelaskan tujuannya. Mendengar desa Malesam yang membuat syalnya, Abdul pun mengizinkannya karena syalnya sangat langka dan harus dilestarikan. Karena sebagian penghasilannya akan digunakan untuk membeli kebutuhan mesin, dalam beberapa bulan ke depan, Malesam tidak bisa mengirimkan uang kepada orang tuanya. Karena nggak ada pilihan, orang tuanya pun mencoba menenun kembali untuk menyambung hidupnya. Sepulang dari kerja, Malesam mulai merakit di bengkel Abdul. Beberapa minggu kemudian, bahan-bahannya pun jadi. Malesam membawanya dengan sekantong karung. Malesam tidak diterima naik bus karena dianggap seperti pemulung. Dengan sandal putus dan kondisi hujan, Malesam terpaksa jalan menuju rumahnya. Ketika mesinnya siap diuji coba, putrinya lah yang menyalakan mesin tersebut. Dari uji coba itu, mesin Malesam hanya bergerak di tempat dan ada yang kurang dari rancangannya. Di hari berikutnya, Malesam mengantar atasannya ke bengkel. Malesam melihat mesin penggerak di motor tersebut dan mendapatkan jawaban untuk mesinnya. Nggak pakai lama, Malesam ke bengkel Abdul untuk membuatnya. Setelah jadi, Malesam menjalankan mesinnya. Namun, Fatma baru sadar bahwa mesinnya hanya membuat lingkaran dan tidak membentuk angka 8. Malesam pun menyalahkan dirinya sendiri karena dari kecil telah menyaksikan ibunya menenun namun tidak memperhatikan gerakan tangan ibunya. Karena 2 tahun yang dijanjikan ke Fatma untuk membuat mesinnya akan segera berlalu, Malesam pun menyerah dan putus asa. Di hari berikutnya, Malesam marah karena bosnya menganggap lelucon tentang berita kematian seorang penenun. Sialnya, bosnya memecat Malesam karena berani memarahinya. Karena nggak ada penghasilan, dengan berat hati, Malesam pun memutuskan untuk menjual rancangannya ke tukang besi. Fatma menyarankan untuk mengambil mesinnya kembali karena dirinya akan mulai menjahit demi menyambung hidup. Ketika Fatma sedang memasang skoci untuk mesin jahitnya, Malesam pun mendapatkan ide untuk mesin rancangannya. Nggak pakai lama, Malesam pun pergi mengambil mesinnya kembali. Setelah semalaman gak tidur, akhirnya setelah perjuangan selama 7 tahun, Malesam menemukan solusi untuk mesin rancangannya. Dengan optimis, Malesam menunjukkannya ke warga desa. Ketika ibunya diminta untuk menyalakan mesin, sialnya mesinnya tidak menyala. Ayah Malesam pun pesimis dan pergi. Para rentenir yang datang pun menertawakan Malesam. Setelah dicek, Malesam meminta Raju mengambil dinamo penggerak pada motor bekasnya.
Setelah diganti, akhirnya mesin itu berfungsi dengan baik dan warga yang menyaksikan memberikan selamat atas kinerjanya. Dengan malu dan sedih, ayah Malesam minta maaf karena sempat mengecewakannya. Malesam pun akan membuat mesin yang lain untuk para tetangganya. Sejak saat itu, anak wanita di desa Malesam bisa memilih pekerjaan lain karena menenun sudah digantikan oleh mesin rancangannya. Sedangkan pria di desanya mampu membuat corak yang beragam dari mesin Malesam. Kemudian, Malesam membuat inovasi baru dari mesinnya untuk dipasarkan secara global yang membuat pundi-pundi kekayaan dari mesin tersebut. Malesam menjadi salah satu orang terkaya di India yang hanya tamatan SD bisa sukses dan mendapatkan berbagai penghargaan bergengsi. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita bahwa sukses bukanlah kebetulan. Sukses terbentuk dari kerja keras, ketekunan, pembelajaran, pengorbanan, dan yang paling penting, cinta akan hal yang sedang ingin kamu lakukan. Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan, demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik dari Ekstrada TV. Terima kasih, jumpa lagi di video selanjutnya, dan salam.